Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pertemuan kita di minggu ke-7 ya. Minggu sebelum Mid kita akan belajar tentang hal yang sederhana sebenarnya, melanjutkan yang kemarin. Kalau kita sudah fokus kemarin membahas tentang hukum permintaan, sekarang kita akan bahas mengenai hukum penawaran ya. Jadi kita review sebentar, artinya the market force of supply and demand. Kemarin yang demand sudah kita sampaikan terlebih dahulu ya, karena mungkin mayoritas kita adalah berada di sisi konsumen. Lalu kemudian saat ini kita akan sampaikan yaitu dari sisi penawaran atau dari sisi produsen ataupun penjual. Nah, kita ingat bahwasanya dua kata penawaran dan permintaan ini adalah dua kata yang sangat-sangat umum dipakai oleh para ekonom. Kemudian ya inilah kekuatan atau yang mendorong bagaimana sebuah pasar ekonomi itu bekerja. Dan di mikroekonomi modern ekonomi mikro itu membahas tentang penawaran, permintaan dan juga titik tengah. Nah, titik tengah nanti akan kita sampaikan nanti pertemuan pertama setelah mid semester ya. Kemudian habis itu akan bahas banyak tentang hal-hal makro terkait ekonomi. Nah, kemudian kita ingatkan juga bahwasanya sebuah pasar adalah sekumpulan, jadi bukanlah satu individual, tapi banyak anggotanya atau kelompok dari para pembeli dan penjual dari barang atau jasa tertentu. Ya, kemudian ya merefer ke atau merujuk kepada bagaimana perilaku seseorang. Ini banyak banget sebenarnya riset ekonomi itu ya intinya perilaku ekonomi. Ya, kalau riset di hukum ya perilaku hukum. Ya, ini agak sangat terkait, artinya perilaku kita karena ilmu sosial ya, membahas tentang perilaku manusia dalam bidang ekonomi, itu yang hukum, perilaku manusia yang di bidang hukum. Bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain di pasar. Baik, kemudian kita ingatkan juga bahwasanya kalau pembeli itu ya mereka lah yang menentukan sisi permintaan. Sedangkan para penjual atau diwakili oleh produsen, mereka lah yang mewakili menentukan artinya supply ya, atau penawaran. Nah, silakan kita bahas tentang masalah penawaran ya. Jadi jumlah penawaran adalah jumlah sebuah barang di mana para penjual mau dan mampu untuk menjual. Jadi sama ya, persis dengan mampu dan mau menjual. Bedanya kalau kemarin di permintaan adalah mampu dan mampu membeli. Nah, hukum penawaran sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Ya, karena law of supply, hukum penawaran itu menyatakan ketika segala sesuatu lain itu sama atau tidak dipengaruhi faktor-faktor lainnya, bahwasanya jumlah penawaran, jumlah barang yang dijual di pasar dari sebuah barang yang dari sebuah barang itu akan naik ketika harga itu naik. Nah, ini adalah pola pikir atau cara berpikirnya seorang penjual. Karena ketika harga sedang naik, orang berbondong-bondong ingin menjual barang tersebut. Bahkan kalau sudah menjual barang tersebut karena sedang laku keras dan juga harganya mahal, maka kemudian berbondong-bondong menaikkan jumlah penjualan. Ya, kita tahu bahwasanya misalnya kemarin sempat banyak yang mungkin menjadi penjual masker dadakan karena akibat COVID-19 seperti ini ya. Karena harganya sangat tinggi dan kemudian keuntungan yang bisa diraih juga cukup banyak. Dan sekarang mungkin mulai berjamur juga tentang jasa-jasa penyediaan rapid test dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu jumlah penawaran yang sedang naik dalam hal itu. Nah, kemudian kurva penawarannya itu hubungan antara harga dan juga jumlah penawaran. Jadi ada table schedule-nya. Schedule-nya itu artinya tabel ya, atau jadwal dari satu harga tertentu berhubungan dengan jumlah penawaran barang tersebut. Jadi hubungan antara harga dan juga barang, hubungan antara harga dari sebuah barang dengan jumlah yang ditawarkan atau jumlah yang diperjualbelikan. Nah, imagine, digambarkanlah kalian ini seorang penjual es krim. Misalnya ini adalah band supply schedule. Jadi si band ini adalah penjual es krim, di mana ketika dia harga di pasar itu hanya $0, maka dia nggak mau jualan.
kemudian ketika harganya itu $0,5, maka dia tetap masih nggak mau jualannya, nggak mau membuat penawaran. Ya karena apa? Dia masih hitung-hitung bahwasanya itu rugi. Kemudian $1 baru kemudian dia mau jual satu. Bahkan ketika harganya mulai naik menjadi $3, maka kemudian dia mau dijual dalam jumlah 5 atau menawarkan 5 barang. Ya. Maka hal ini menarik ya, artinya sisi penawaran ini juga melihat keuntungan. Ya, kalian melihat para pengusaha itu terjun ke lapangan, mau membuka usaha ketika melihat keuntungan. Tapi ketika para pengusaha ini atau para penjual itu tidak melihat adanya keuntungan, malah kebuntungan misalnya ya, artinya kerugian yang terus-menerus, maka dia akan menstop dan sebagainya. Kemarin saya singkat pernah mengunjungi juga sebuah stasiun ya, di mana di sana ada toko cukup terkenal yang biasanya toko donat yang cukup terkenal yang biasanya buka setiap kali kita mengunjungi tempat-tempat transportasi ya, untuk menjual donat dan juga kopi, tapi akhirnya mereka tutup. Mungkin karena pembelinya sedikit dan harga sekarang kalian lihat banyak harga-harga barang itu mulai didiskon habis-habisan ya, karena COVID-19 ini kemampuan masyarakat membeli cukup rendah, tapi mereka ingin tetap bertahan minimal ya, kalaupun tidak bisa mengaruk keuntungan yang banyak, minimal para pengusaha ingin bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini. Nah, kurva penawaran adalah gambar dari hubungan ya. Kalau ini kita bahas kurvanya, gambar apa namanya grafiknya atau gambaran dari hubungan harga sebuah barang dengan jumlah permintaan. Nah, kalian akan lihat garisnya itu berbanding terbalik ya, dari kiri ke kanan atas. Beda dengan permintaan yang dari kiri ke kanan atas. Jawabannya mengapa? Jawabannya adalah karena sesuai dengan hukum penawaran. Karena hukum penawaran itu ketika harganya semakin naik, maka orang yang menjual itu semakin banyak atau jumlah yang dijual akan semakin banyak. Ya, ini contohnya ketika misalnya ada kenaikan harga dalam sebuah barang es krim, maka kemudian menyebabkan adanya kenaikan juga jumlah es krim yang disediakan. Contoh ya sekarang yang paling ini adalah masker, kemudian rapid test, kemudian dan sebagainya yang sedang mengalami kenaikan harga. Kemudian market supply versus individual supply. Jadi ini mirip ya, sama halnya dengan permintaan. Jadi ada penawaran pasar, yaitu kalau pasar itu berarti sekumpulan the sum ya, jadi sekumpulan dari para penjual-penjual individu atau para individu-individu yang melakukan penawaran dari semua penjual dari barang dan jasa tertentu tersebut. Jadi kalian misalnya ketika jual makanan misalnya, maka kalian ya dihitung dengan penjual-penjual makanan yang sejenis gitu ya. Maka ya intinya ya kita jumlahkan saja misalnya ya. Nah, artinya maksud saya dijumlahkan ya, artinya misalnya ketika saya menjual 10, kemudian tetangga saya atau samping saya juga merupakan penjual produk yang sama, dia menjual 5, maka berapa total market supply-nya? 10 tambah 5, tinggal dihitung aja. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pergerakan dari kurva penawaran. Jadi sama dengan permintaan, ada hal-hal lain sebenarnya, bukan hanya harga yang bisa mendorong sebuah kurva penawaran atau kurva produksi itu mulai bisa bergeser gitu. Yang pertama adalah input price, yaitu harga input atau harga barang yang dijadikan bahan baku. Contoh misalnya produk es krim, ketika harga gula itu mahal, otomatis ini membuat pengusaha itu kesusahan untuk menawarkan dalam jumlah yang banyak. Mereka biasanya bisa jadi mengurangi produksi. Ini pernah terjadi juga ketika kedelai itu harganya mahal di pasaran, sehingga kemudian para pedagang tempe atau pengrajin makanan tempe mungkin mereka juga mulai mengurangi jumlah penawarannya ya, atau kadang-kadang para penjual sih ada solusi lain sih, mereka memangkas besaran atau size dari produk mereka. Maka pernah terkenal istilah tempe yang lama-lama akan menjadi setipis dari kartu ATM istilahnya. Dan ini juga terkait ya, contoh kita misalnya yang sering disinggung dalam oleh pengusaha ini sangat terkait. Jadi di antaranya juga gaji pegawai. Ketika gaji pegawai itu menuntut
tinggi dan lain sebagainya, ini juga merupakan salah satu hambatan. Kita nggak boleh menutup-tutupi hal itu ya. Jadi ya memang dalam sedang rame-ramenya ini membahas tentang omnibus law dan lain sebagainya ya, kita karena kita belum belajar sangat detail maka kita tidak berani terlalu mengambil kesimpulan. Tapi hal-hal yang terkait, isu yang terkait adalah ini kan pro dan kontra antara sisi pengusaha dan sisi para pekerja ya. Tapi meskipun kayak gitu kita perlu juga mengetahui apa yang diberikan oleh para pengusaha, di mana mereka selalu mempertimbangkan tentang input price ya. Gaji yang mahal itu kadang-kadang membuat mereka sedikit kesulitan kemudian menawarkan produksi mereka atau menawarkan barang atau jasa yang mereka tawarkan itu lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Maka dari itu sekali lagi teknologi ini faktor penting. Bagi teman-teman kalian yang usianya sekarang ini adalah milenial, kalian tidak boleh yang namanya gaptek atau gagap teknologi. Kalian harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena dengan teknologi ini kita bisa meningkatkan produksi kita, meningkatkan dari sisi penjualan apa yang mereka bisa ditawarkan mereka pasar. Contoh misalnya kalau kalian misalnya punya hanya misalnya teknologi memasak ya, alat masak yang mungkin 1 jam hanya bisa menghasilkan misalnya taruhlah selusin roti, kemudian kita naikkan teknologi beli mesin pembuat roti yang bisa 1 jam itu membuat misalnya 2 kali lipat atau 2 lusin dalam waktu yang sama, otomatis akan membuat penawaran kita jauh lebih banyak. Kemudian penggunaan misalnya yang dulu memakai hanya pasar fisik, saya kira sekarang semua orang yang sudah punya toko itu wajib bagi mereka dalam rangka menaikkan jumlah yang ditawarkan, jumlah penjualannya, yaitu menggunakan hal-hal yang digital ya, pasar online dan lain sebagainya. Itu teknologi juga mempengaruhi. Maka kita harus melakukan teknologi. Yang sangat disayangkan adalah kondisi pertanian di Indonesia kita ya. Kita masih sangat sedikit yang memperhatikan teknologi pangan atau teknologi pertanian kita, sehingga hasil pertanian kita itu masih kalah jauh dengan produksi-produksi di luar negeri, sehingga kita cenderung impor. Padahal masalah mendasarnya diantaranya adalah karena kita tidak perhatian terhadap pengembangan teknologi pertanian. Ya, maka ya bagi teman-teman yang alumni sarjana agrobisnis dan sebagainya, kalian harus wajib mengembangkan ini. Jadi banyak negara yang maju pertaniannya karena teknologi. Contoh Thailand ya, yang sekarang mungkin bahkan menjadi rujukan dunia dalam pengelolaan pertanian selain Amerika Serikat dan lain sebagainya. Walaupun pertanian memang didukung faktor-faktor lainnya seperti faktor alam dan lain sebagainya. Tapi saya kira ini adalah satu kesempatan. Di Malaysia pun juga mereka sedang mengembangkan teknologi pangan. Maka kita lihat kadang banyak berbagai macam produk olahan ya. Jadi bukan hanya durian itu disajikan dalam bentuk basah yang kemudian mudah busuk, tapi kemudian banyak produk-produk makanan durian yang bisa bertahan lama, bahkan mungkin bisa diekspor. Kemudian salah satu di antaranya adalah ekspektasi. Jadi perilaku penjual adalah apabila mereka itu mengetahui bahwasanya bulan depan harga itu naik, maka dia cenderung tidak akan menjual pada bulan ini. Nah, mirip perilaku penjual pasar modal juga mirip seperti itu ya. Artinya mereka akan menunggu ekspektasi atau harapan mereka ketika harga itu naik, sehingga mereka mendapatkan keuntungan lebih. Begitupun ketika ada seseorang yang misalnya tahu bahwasanya ini kadang-kadang kalau paling agak sangat menjadi contoh nyata itu teman-teman di pasar modal ya, yang memiliki saham. Mereka misalnya sudah ekspektasi bahwasanya besok harga saham akan turun, maka pasti dia akan memperbanyak jumlah penawaran saham yang ia miliki atau ia jual lebih banyak pada hari ini, karena dia takut atau dia memiliki ekspektasi bahwasanya besok ke depannya harganya menjadi lebih turun. Kemudian yang keempat adalah jumlah dari penjual. Jadi jumlah penjual ini, contoh misalnya apabila ya ini di dalam buku atau di dalam modul kalian baca itu ada beberapa orang yang misalnya dulu sebagai penjual kemudian sekarang sudah tutup usia, atau mereka itu sudah memasuki usia pensiun, sehingga ketika jumlah penjualnya semakin sedikit maka penawarannya sedikit. Maka itu sebenarnya peluang sih. Kalau kalian ingin menjadi penjual yang menjadi rujukan, maka carilah barang-barang yang penjualnya masih sedikit. Maka banyak nanti akan permintaan yang masuk kepada kalian. Tetapi
memang benar bahwasanya jumlah penjual ini menjadi pengaruh terhadap jumlah penawaran. Ketika semakin sedikit ya misalnya orang yang ahli di bidang itu yang bisa menyediakan jasa itu atau membuat makanan itu atau bahan makanannya itu sebagai langka, bahan produksi barang tersebut sangat sulit dicari, otomatis penawarannya akan semakin sedikit ya. Kemudian maka ada perubahan dari jumlah penawaran. Jadi sepanjang jumlah penawaran yang diakibatkan dari sebuah perubahan dari segala sesuatu ya yang bisa mengakibatkan jumlah penawaran dari setiap harga. Ini contoh saja. Misalnya ada sebuah kenaikan harga dari ice cream cones ya. Jadi misalnya maksudnya ini kayaknya belum disebutkan di sini, maksudnya yang naik itu adalah harga gula yang sebagai bahan baku es krim, sehingga kemudian atau ini ilustrasi yang lebih mendasar dulu sih, artinya kalau seandainya misalnya harga naik ya mungkin karena saking permintaannya banyak, kemudian mungkin di musim panas seperti ini atau di musim yang cenderung orang gampang haus misalnya, maka harga es krim kemudian naik gitu ya. Maka kemudian yang awalnya jualan 1 pun jualan 5. Misalnya kalian dulu karena musim hujan atau musim yang nggak banyak orang beli es krim, kalian buka satu outlet misalnya, satu tempat jual. Tapi karena melihat wah kayaknya akan banyak laris nih, kemudian akan ada banyak permintaan dan harga akan semakin naik, maka kemudian dibukalah di berbagai macam outlet dan sebagainya, sehingga jumlah penawaran pun naik. Ini adalah konsep sederhana ya. Kalau tadi yang diubah yang dipengaruhi oleh harga, sedangkan di hal-hal yang lain, contoh ini tadi, kalau ke kanan dia akan menaikkan penawaran, ke kiri dia akan mengurangi jumlah penawarannya ya. Jadi ya, tapi ini ada contoh untuk yang pengaruh ya. Misalnya contoh yang bisa menaikkan supply tadi adalah teknologi, kemudian diterapkan lebih baik, kemudian harga input sedang murah, maka kemudian ada penawaran yang kemudian bisa dijual lebih banyak gitu ya, karena contoh misalnya harga telur atau harga ayam yang sempat mengalami penurunan, otomatis kita bisa menawarkan misalnya kita produksi ayam geprek dan sebagainya, itu menjadi jumlah yang lebih banyak. Jadi kita simpulkan bahwasanya kurva penawaran yang menunjukkan bahwasanya jumlah dari barang yang ditawarkan atau dipasok atau yang ada di pasaran, dijual di pasaran itu tergantung pada harga. Jadi berdasarkan hukum penawaran sebagaimana disebutkan, ketika harga barang itu naik, maka jumlah penawaran itu semakin banyak. Jadi ketika harga itu sedang naik, banyak orang-orang berbondong-bondong menjadi penjual barang tersebut. Kalian tentu masih ingat fenomena tentang kenaikan harga yang drastis di fenomena bunga antorium atau bunga jemani. Atau mungkin kemarin sempat booming juga tentang masalah burung berkicau atau burung hias atau macam-macam, kemudian orang berlomba-lomba untuk seperti ini dan lain sebagainya ya. Sehingga ketika naik maka dia akan upward, akan bergerak ke ke kanan atas ya, semakin banyak, karena ketika harga semakin naik maka kemudian penawaran akan semakin banyak. Selain dari masalah harga, in addition to price, ada beberapa faktor yang lain ya. Jadi berapa banyak produsen mau membeli tergantung juga hal-hal lain terkait harga bahan baku atau harga input produksi ya, karena kadang-kadang kalau kita membutuhkan pekerja maka gaji pekerja itu termasuk biaya input produksi. Kemudian ada teknologi, ekspektasi, dan jumlah penjual. Kemudian apabila beberapa faktor ini berubah maka kurva penawaran pun akan berubah. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita menghadapi mid-test ya. Saya harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini, kemudian kalian dapatkan materinya, memahami isinya. Jangan lupa kalian selalu kerjakan kuisnya, kemudian isi link diskusinya ya, kerjakan kuis kehadiran. Selain itu jangan lupa link asensi yang ada disediakan di psikologi. Dan support terus channel ini. Kalau seandainya memang bermanfaat, silahkan kalian isi komen atau minta request tentang video ulasan tertentu ya. Kalau ada waktu dan kita bisa siapkan, insya Allah kita akan sampaikan ya. Kemudian please like, share, dan kalau memungkinkan dan berkenan silahkan subscribe. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.